Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Seperti biasa kita akan menganalisa beberapa kawalan dan juga saya akan mereview emiten-emiten yang sudah pernah saya rekomendasikan ya, baik itu di Stockbit maupun di video khusus pelanggan teman-teman. Nah, jadi yang pertama saya ingin mereview untuk ketiga emiten yang sudah pernah saya tulis di Stockbit ya, dari Kamis minggu lalu. Ini untuk area-area ataupun penjelasan lebih lanjutnya lagi bisa teman-teman cek di akun Stockbit saya. Ini ya. Ini ketiganya sudah kena target semua. Belum sih, Humi masih belum belum sampai ke 286. Dia cuma sampai ke 274 ya tadi ya. Ini juga sempat masuk ke dalam pantauan saya. Jadi potensi masih cukup oke ini Humi. Habis itu Oasa sama Lead ya teman-teman. Hari ini tadi baru jalan semua ya. Untuk Lead juga kayak gitu, baru jalan. Dan ya lumayan lah ya, segitu. Hampir lebih dari 5% ya dari ketiga emiten ini. Lebih sih kalau misalnya teman-teman dapat area yang sudah saya sebutkan ya, untuk weakness-nya atau area support bawahnya. Itu pasti cukup oke lah dari sisi risk and reward. Nah, ini untuk yang saya tulis di Stockbit ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas untuk yang saya upload di video khusus pelanggan teman-teman. Di video khusus pelanggan. Jadi ini saya upload itu tadi dini hari ya. Enggak setelah sahur sih, jam berapa ini? Ini ya jam 1 lebih 22 menit dini hari. Nah, ini saya ada 4 stock pick, yaitu ada Nobu, ENRG, AHAB sama Akro ya teman-teman. Nah, yang pertama itu Nobu. Ini ada request dari slot sedekania. Oke. Nanti saya tampung ya. Kita bahas ini dulu ya. Yang pertama itu Nobu. Nobu masuk ke dalam stock pick karena dia ini ya teman-teman. Nih muncul di screener tes valid. Nah, di screener ini tadi saya cek juga ternyata muncul ada 2 emiten. Nah, itu nanti akan saya bahas ya. Kita balik lagi untuk membahas emiten ini, yaitu yang pertama Nobu ya teman-teman. Nobu, terus ENRG, AHAB, Akro. Nah, Nobu ini sesuai sama yang saya katakan area pentingnya di 665 sampai 670 ya. Ini bisa teman-teman cek aja di video yang ini. Kalau misalnya teman-teman berkenan. Kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Karena ini kan khusus pelanggan ya. Jadi khusus pelanggan ini karena saya lihat ada antusiasme dari teman-teman yang cukup besar. Maka ya saya buat video khusus pelanggan. Awalnya saya iseng-iseng aja, ternyata ada yang join. Karena saya nggak enak ya saya buat aja khusus pelanggan. Buat teman-teman yang nggak berkenan ya nggak apa-apa, silahkan. Saya juga nggak memaksa kok. Nah, ini untuk Nobu ya teman-teman. Kalau kita lihat hari ini tadi, sebentar, saya cek audio dulu, barangkali ntar keputus tiba-tiba kayak dulu. Aman ya. Oke. Nobu akhirnya bisa ke 730 pas ke target teman-teman. Jadi ini area pentingnya ada 3, terus habis itu untuk target. Nah, ini yang saya garis ini ya, 730 teman-teman. Ini ya, yang penopangnya di 605 untuk target 700 sampai 730. Ini untuk Nobu teman-teman untuk pantauan hari ini. Nah, selain Nobu 645 yang penopangnya yaitu di area 730 teman-teman. Jadi area penting tadi ya 670, 645 yang penopangnya di 605 untuk target 700 sampai 730. Ini untuk Nah, itu ya teman-teman, untuk target sudah tercapai, sudah terpenuhi ya. Sebentar, tadi apa pakai time frame apa saya? Daily ya. Ini nyentuh doang ya, meskipun nggak bisa closing di atas tapi udah kena target 730.
Dan ini udah kena dengan lingkaran yang saya tandai area penting. Meskipun turun sedikit ya. Saya bilang kan areanya di 670 ya. Ternyata dia ini low-nya di 665. Nah, kalau misalnya teman-teman entry di 670 sampai ke 630 730, maaf, itu udah 9%. Lumayan ya. Ini udah 9% teman-teman. Lumayan. Lalu selanjutnya itu ada siapa? ENRG ya. ENRG ini di area pentingnya di mana saya lupa. Pokoknya teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut di video ini aja ya. Ini saya pengen review aja. Ini masih belum kena area pentingnya ya. Masih berkutat di sini, masih kejedot sama resisten 1695. Area penting ini yang saya lingkari masih belum kena. Tapi secara view ini masih cukup oke untuk swing teman-teman. Terus apa itu? AHAB sama akro ya. Ini AHAB kena ya. Ini yang saya lingkari dan saya tandai kemarin. Ini udah kena. Mana AHAB? Mana yang saya tandain itu mana? Sebentar ya teman-teman. Nah ini ya. Ini akro. Ini area pentingnya. Ini juga smart. Oke. Ini ya yang saya tandai sudah kena teman-teman. Ini pas sama yang saya gambar. Proyeksi persenannya ya. Persentasenya sudah saya gambar ini. Nah ini udah kena. Akro ini awal-awal yang kena ini. Dia open sempat melemah, terus habis itu mantul, terus kena target. Habis itu melemah. Nih ya kalau teman-teman lihat open itu dia sempat melemah. Nih. Dia open itu di mana 100, terus habis itu ini sempat melemah di 96 kalau nggak salah. Ya sesuai dengan area yang saya lingkari ini 96. Habis itu dia mantul sampai ke 104. Jadi dia open di sini terus nyentuh bawah, habis itu mantul sampai ke 104. Ini ya open terus turun, terus buy on weakness misalnya teman-teman ambil di 96 sampai ke 106 itu udah 10%. High-nya di 106 ya. Nah ini cuma pas awal ya. Habis itu melemah. Untuk AHAB sama akro sih karena market cap kecil jadi ya high risk YPC aja. Tapi kalau mau swing ya ini sebenarnya masih bisa. Cuma karena high risk ya atur risiko aja ya. Oke teman-teman, ini untuk review 4 emiten yang saya rekomendasikan di hari ini tadi di jam 1:30 dini hari ya. Nah itu selanjutnya saya pengen menganalisa beberapa kawalan yang ya seperti biasa lah ya. Sama mungkin saya pengen lihat untuk komentar dari teman-teman gitu. Minum deh. Coklat. Apakah ada yang request? Ini ya CDIA sama CDIA doang ya. INDS ini saya nggak mantau. Mohon maaf saya nggak tertarik ya dengan saham-saham yang pom-pom kayak gitu tuh nggak tertarik saya. Ini CDIA ya berarti. Oke langsung aja karena ini udah menunjukkan pukul 5:58 ntar lagi buka. Maka saya cepatkan aja ya teman-teman. Untuk pertama kita seperti biasa Bumi. Untuk Bumi kita lihat AK buang lagi ya. Di hari Jumat kemarin kayak gimana sih? Ya ini sisa barang yang akumulasi hari apa itu yang gede itu ya. Hari ini tadi juga dikeluarin lagi buangan. Tapi open dia sempat menguat. Terus habis itu melemah ya. Tapi at least dia masih bertahan di area pentingnya sih.
Waduh, kok gede gini? Kok gede banget ini? Ya udahlah. Ini sekarang masih di 296 ya teman-teman, masih di area pentingnya, masih ditopang. Jadi ya so far sih lihat selanjutnya aja, tinggal kita tunggu aja sih ini. Ini kan dia udah udah breakout, udah ditopang sama ini. Nih ada ini. Nah, tinggal kita tunggu aja sih ini. Pokoknya kalau secara konservatif tunggu dia bisa closing secara valid di sini. Di 312. Ini kan udah deket nih sama kotak. Wajar sih, udah deket sama area pentingnya, makanya ini kayak sideways, nggak kemana-mana. Ya tinggal kita tunggu aja sih ini, karena dia juga masih di atas area pentingnya. Jadi so far sih kalau menurut saya ya, bumi ini masih cukup berpotensi karena dia masih ditopang dan dia udah breakout. Tinggal kita tunggu dia mengklaim area sini, apalagi dia ini ada gap di mana di sini ya. Ini ada gap di angka 320-an ya. 320-an. Ini ya teman-teman untuk bumi. Saya bukan nggak bisa sih menjelaskannya, mungkin terlalu singkat karena ya memang ini tinggal kita tunggu aja. Area penting sekarang minor tuh di mana masih sama di 284. Nih di 284 sampai 286 deh. Terus habis itu penopangnya di 276. Ini masih sama kan sama kemarin-kemarin. Karena dia ini masih di sini, masih fase konsolidasi. Sebelum ada kenaikan secara impulsif, pasti akan ada fase konsolidasi atau isi bensin lah. Tinggal kita tunggu, apabila market mendukung, nggak ada sentimen yang aneh-aneh, ya ini bisa untuk breakout. Tinggal kita tunggu dia closing di area sini 312. Dari flow juga ini masih ada buangan ya teman-teman. Jadi tinggal tunggu aja sih. Kalau misalnya mau memanfaatkan momentum, seperti yang saya sudah katakan berkali-kali, permainan kok permainan lagi sih, gaya main atau stylenya asing di bumi kayak gimana, teman-teman harus bisa menyimpulkan. Dari situ kan bisa untuk memanfaatkan momentum secara cepat, main cepet lah. Ini ya untuk bumi teman-teman. Selanjutnya kita ke dewa. Dewa so far juga masih sama, dia masih ditopang sama area pentingnya. Jadi ya masih sama kayak bumi lah, ini masih ditopang, area penting juga masih sama, minor di 605, terus penopang utama di sini sekitar 560-an sampai 575. Penopang utama di sini. Ini penopang krusial ya, artinya kalau ini nggak bisa bertahan ya dia akan balik lagi ke bawah, fase bawah. Ini kan dia udah mulai di permukaan ya. Seperti analogi yang pernah saya katakan itu loh, yang ibarat kata ini kayak orang tenggelam gitu loh. Ini dewa itu udah kayak orang yang tangannya udah mulai kelihatan di perairan, di permukaan di permukaan itu udah mulai kelihatan. Kalau bumi ini tangannya masih belum kelihatan. Tangannya baru kelihatan kalau dia udah bisa meraih atas ini ya. Nah untuk dewa masih sama, area pentingnya dari flow juga pasti sama kayak bumi ya. Iya kan? Ya 11-12 lah ini sama bumi. Jadi ya tinggal tunggu aja selama dia nggak breakout. Breakdown dari 560 ini masih cukup oke. Atau spesifiknya 555 ya. Di area 555. Apabila nggak breakdown dari situ ya ini masih cukup oke. Selanjutnya kita ke Pak PP, yaitu cuan sama BRPT dan CDIA ya, untuk request dari slot siapa tadi saya lupa, mohon maaf. Nah cuan ini seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, ini tinggal kita tunggu ada pantulan. Dan di video sebelumnya juga saya menjelaskan bahwasanya kecenderungannya ini akan uji atas. Karena apa? Karena di sini ada tarikan yang kalau teman-teman ngeh
itu tuh kayak harganya tuh dijaga gitu loh. Di hari Jumat kemarin itu ini sempat turun lumayan, terus habis itu ditarik ke atas, kan mengindikasikan adanya tekanan buyer yang cukup tinggi ya. Kayak nggak boleh itu harga turun, ditarik lagi ke atas. Makanya saya bilang di video sebelumnya, teman-teman bisa cek, kemungkinan dia akan uji atas di satu yang terdekat ya, di sini 1780 dulu. Nah ternyata dia bisa jebol sampai hampir ini ya, nguji sini 1865. Terus sekarang closing di 1800, 1800. Potensi gimana kalau dari flow? Ini asing udah mulai masuk ya. Asing udah mulai masuk. Jadi ya tinggal kita tunggu aja sih. Ini asing udah mulai masuk teman-teman. Udah mulai masuk ya. Meskipun ada satu pihak ZP ini yang keluar ya. Padahal ini ZP ini hari Jumat kemarin yang dia akumulasi cukup banyak, sehingga membuat ada tarikan itu. Maaf, KZ ya. KZ bukan ZP. Maaf. KZ. Astaga, mohon maaf saya lupa. KZ sama YU yang menarik harga itu. Ini masih akumulasi dua orang ini. Dua institusi inilah. Dua broker ini masih akumulasi. Jadi ya pantau aja sih. Toh juga ini masuk pantauan kan, masih belum breakdown ke area yang fatal, jadi ya masih bisa dipantau. Tinggal sabar-sabaran aja ini. Potensi karena dia closing bisa bertahan di atas 1800 atau bertahan di atasnya 1780. Ya kemungkinan kita lihat besok openingnya kayak gimana. Kalau openingnya menguat, dia akan coba uji lagi 1865. Ini untuk cuan overall. Kita bisa katakan area sini adalah area yang cukup kuat ya. Ini MA yang numpuk ini adalah area yang cukup kuat, yaitu di area 1725 sampai 1755. Ini sebagai area yang cukup kuat ya untuk cuan. Kita lanjut ke BRPT teman-teman. Nah BRPT juga sama ya, akhirnya dia bisa melakukan perlawanan tapi kepentok ya sama MA. Ini MA20 sama ini ya, Fibo. Resisten Fibo 2140 dan di di MA20-nya di 2180. High-nya di berapa ini? Oh, 2170 ya. Belum sempat nyentuh MA udah ketarik duluan. Alias ketarik ke bawah nggak kuat. Tapi at least ini ada perlawanan lah teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi Broksum kayak gimana, ini pasti ada yang masuk. Ya, udah mulai masuk ya. Ini sebenarnya dari hari Jumat kemarin udah mulai masuk sih teman-teman, asingnya. Ini ya hari Jumat ya. Sebentar, mana sih? Kok nggak keluar ya? Bentar ya teman-teman. Kok nggak keluar ya? Alah, nggak tahu lah. Ini ya masih akumulasi ya. Dari hari Jumat kemarin sebenarnya udah akumulasi tapi tipis-tipis teman-teman, asingnya. Nah ini. Ya tinggal kita tunggu aja lah. Semoga dia bisa closing lagi di atas 2140 dan secara solid bisa breakout lalu menguji atas sehingga dia bisa lepas dari pattern ini. Ini kan juga udah di ujung ya teman-teman. Ya, semoga dia nanti uji terus breakout. Ini masih sama area pentingnya, di mana di 1950-an sampai 1980-an, terus penopangnya di 1915. Sama kayak cuan ya teman-teman. Ini kan kalau ini udah breakout ya dari sini. Terus ini masih berkutat di sini berkonsolidasi, ya tinggal kita tunggu aja sih. Ini pola kayak gini tuh mirip kayak data teman-teman. Nah ini
data pas ini breakout dari sini, ini sempat konsolidasi agak lama ya, terus habis itu baru breakout lagi. Udah ya, terakhir kita ke CDIA karena ini udah menunjukkan waktu berbuka. Ini masih di area sini ya, masih berkutat di sini di angka 1165 untuk support terdekat di mana di 1115. Lalu untuk resisten di 1230 ya teman-teman. Ini masih berkutat di sini, masih mencoba untuk keluar dari MA-nya dan Fibo. Ini kan dijepit sama MA10 dan MA20 ya nih. Nah, ini candle kecil ini dijepit loh ini. Ya tinggal kita tunggu aja ini. Dia bisa breakout dari MA20, maka dia akan nguji 1230. Dari Broksum so far sih asing udah mulai masuk lagi. Jadi ya pantau aja ini besok opening kayak gimana. Kalau opening hijau, dia akan menguji 1230. Kurang lebih ke arah situ. Dari frag juga hijau ya. MACD mulai menukik ke atas, jadi ya tinggal kita pantau aja. Ini untuk CDA teman-teman. Area penting selama dia nggak jebol dari 1140, maka ini masih cukup oke. Ini ya teman-teman untuk analisa kita, semoga membantu. Terima kasih dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa.